Dua perempuan, wanita. Pakai dulu betul-betul. Ni nak ke mana? Jom. Tak apa, jom. Kita buat pemeriksaan je. Makan nak. Makan dulu. Makan. Oh, yang bawa baby lari lepas. Wow, pagi gunting. Kita buka pintu. Kalau tak kami siap. Terlena. Ganas. Rendang pun nak nyaut. Ya. Ada yang mana? Ada. Habis. Aku je tadi. Oh, nyorok. La ilah. Ini siapa ni? Ini apa lagi nih guys. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Sebelumnya kita ucapkan ya guys ya untuk teman-teman semuanya, apa kabar? Ya semoga selalu dalam keadaan baik guys ya. Ini kalau kita nampak nih para pati pasti tidak lena tidur guys ya dengan adanya video ini ya. Dengan adanya gerakan ataupun gebrakan gempuran daripada Immigration Malaysia guys ya. Dan ini aku punya ini guys ya, mempunyai salah satu tajuk ini yang kerajaan immigration tak ada mata, dalam tanda kurung BUTA, tak nampak WNA ya, warga negara asing, WNI warga negara Indonesia pati dalam Malaysia. Lagi dan lagi disebabkan ini mungkin guys ya. So kalau kita nampak tadi ops pati cobaan lari tapi gagal, ini adalah wanita ini guys ya. Dan kita nampak lagi itu banyak sekali ya rumah-rumah ataupun flat yang digempur, bahkan digunting tadi, ditendang. Sebab memang gunting tuh guys ya, kalau setakat gunting gembok ataupun mangga yang putih itu memang patah lah ya. Jadi ini adalah gempuran ya, nggak tahu keberapa kalinya guys ya. Sebab Malaysia memang ops ini itu selalu ada. Tapi kali ini memang aku nampak nih scroll di TikTok banyak banget gempuran ini guys ya. Dan ternyata aku selidik nih guys ya, itu adalah daripada kata-kata ini. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration. Ini kok berani-beraninya gitu ya, menstis immigration dengan lantang dia berbicara, membuat konten yang begini. Ini adalah salah satu cabaran gitu ya. Dan ini disebabkan cabaran-cabaran seperti inilah ya. Mungkin immigration ini merasa kayak dicabar gitu guys ya. Jadi langsung dilakukan ops. Dan ini kata-kata daripada Kokur ini menurut aku sangat ngapain gitu loh, harus mencampuri urusan negara lain gitu. Sampai bilang kayak gitu, tidak nampak di depan mata, di depan hidungnya gitu. Wah, parah ini Kokur ini guys ya. Dan setelah video ini viral, alhasil nih gempuran ada di mana-mana. Ya kita memang tahu ya, memang ini adalah salah satu pekerjaan immigration, dan gempuran bukan hanya setakat baru-baru ini aja, bahkan dari tahun berapa 90-an lah ya guys ya, sampai sekarang tuh memang selalu ada gempuran-gempuran ini. Tapi ya itu tadi, tetap ada aja ya yang orang memang sengaja masuk, tak tahu lewat jalan mana, tapi ingin bekerja di Malaysia dengan cara yang ilegal guys ya. Dan kali ini gempurannya luar biasa. Kita akan saksikan lagi guys. Nih, Gym Negeri Selangor, sekitar daerah Petaling, Selangor, sekitar daerah Petaling ini ops mahir 2 orang, 4 orang, dan 5 orang ditangkap, 5 orang, 7, 2 orang ditangkap, 6 orang. Ini setiap hari cuy. Ini tanggal 5, hanya tanggal 5 bulan 8 2024. Banyak banget di tempat gempuran ini. Ini tanggal 6.
9 orang. Memang luar biasa ya. Kalau kita nampak di sini, ini di sektor manapun itu akan dikembur, di sektor kedai runcit, di sektor kedai makan, di sektor perkebunan, di sektor construction, itu semuanya dikembur guys ya. Dan ini bukan hanya warga Indonesia aja ya. Jadi untuk teman-teman yang orang Indonesia yang memang tidak mempunyai dokumen ya, kita nggak tahu mau bicara apa, sebab untuk SPLP ini konon cerita sudah tutup guys ya. Jadi tetap waspada aja lah ya. Yang penting tetap jaga diri di sana guys, sebab memang di negara orang kita mau tidak mau, nak tak nak kita harus mengikuti aturan negara tersebut gitu loh ya. Next kita tengok nih, ini banyak daerah Kelang, Kuala Lumpur 26 orang. Tanggal 19 ini bulan Ogos saja gempuran itu di mana-mana cuy ya. Daerah Petaling, Ups Selera, dan ini Ups Mahir, Ups Belanja, Ups Dandan ya, Ups Minyak, Ups Kutip, Ups Dandan. So ini memang banyak tempat cuy ya. Jadi Ups Selera adalah kedai-kedai makan, Ups Kutip itu di Ups Mahir itu di Kemahiran gitu, Ups Belanja itu di tempat shopping ataupun di tempat kedai runcit, Ups Selera di kedai makan, Ups Belanja. Jadi banyak sekali ya ops nih, UOPS ya, itu banyak sekali. Dan di sini dikategorikan berbagai jenis guys ya. Jadi luar biasa, ngeri cuy ya. Next, nah ini depot immigration ya. Ya Allah. Nak juga tengok penghantaran warga asing nih. Ini dihantaran Rabu 04/09/2024, penghantaran OKT dari depot penguat kuasa Shah Alam ke depot immigration Semenyih. Ya ini langsung diantar ya bagi tujuan reman pengusiran. Masya Allah. Aduh, pengusiran cuy ya, daripada Salam dibawa ke Semenyih ini. Dan ini udah nyampe di Semenyih ya. Jadi ngeri banget. Dan kalau kita nampak di sini, ini bukan hanya warga negara Indonesia sekali lagi guys ya, sebab memang di Malaysia ini banyak sekali warga asing ya, tak kira dari mana aja itu memang banyak, sebab mengais rezeki. Ya kita tidak nafikan guys ya, sebab untuk mencari pekerjaan di sana itu sangat mudah dan gajinya lumayan, sebab itu ramai yang datang ke sana gitu. Tapi ya ini takutnya hal yang seperti ini yang kita tidak maukan guys ya. Banyak sekali loh ini. Nah, kan. Next kita tengok lagi di sini. Nah, ini juga ada 5 September 2024. Seramai 23 lelaki dan 9 perempuan warga asing yang ditahan. Di lock up sementara bahagian penguat kuasa Shah Alam dipindahkan ke depot imigresen Semenyih bagi tujuan siasatan. Situasi ini merupakan satu rutin biasa selepas penangkapan dibuat dengan tujuan reman siasatan jika lock up sementara penuh. Banyak sekali tangkapan kalau kita nampak di sini guys ya. Depot immigration, depot Semenyih ini guys ya. Indonesia. Kita tengok lagi. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 132 pendatang tanpa izin dalam 132. operasi di sebuah perkampungan haram di kawasan ladang kelapa sawit di Setia Alam dekat Shah Alam Selangor awal pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jafiq Embuk Taha berkata, operasi bermula 2.38 pagi itu menahan warga Indonesia yang terdiri daripada 76 lelaki, 41 wanita serta 13 kanak-kanak dan bayi berusia 9 bulan selain 2 lelaki warga Bangladesh. Bayi pun ada cuy. Hasil risikan dan aduan yang diterima pihaknya mendapati perkampungan berkenaan wujud sejak 4 tahun lalu dengan dilengkapi bekalan elektrik. Warga asing ini dipercayai menyewa kawasan berkenaan daripada warga tempatan yang turut membekalkan bekalan elektrik kepada mereka. Ketua kampung mendakwa mereka berkongsi membayar RM6,000 sebulan untuk sewaan tanah seluas 0.6 hektar itu. Di kawasan penempatan haram ini turut menempatkan kedai runcit, warung dan surau. Kebanyakan warga asing bekerja sebagai tukang cuci, pembantu restoran dan buruh binaan di kawasan sekitar.
Berdasarkan semakan pihaknya, kesemua warga asing terbabit tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan telah tinggal di negara ini melebihi masa. Operasi itu melibatkan 220 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi antaranya JIM, Pasukan Gerakan AMPGA dan Jabatan Pendaftaran Negara. Masya Allah guys ya, 132 pendatang asing nih. Dan kebanyakannya orang Indonesia, hanya 2 orang warga Bangladesh guys ya. Dan sangat disayang sekali di situ ada bayinya cuy. Wow. Aku nggak tahu harus ngomong apa sebab memang ramai sekali orang Indonesia yang berada di Malaysia guys ya. Dan tidak dinafikan memang banyak juga yang tidak mempunyai dokumen. Ya ini ada sebab-sebab tertentu juga guys ya. Kenapa tidak ada dokumen ini? Biasanya ada salah satunya itu ialah ditipu oleh agennya sendiri. Itu pun ada cuy. Dan kemudian ada juga yang menyambung permit tidak bisa. Akhirnya dia rela bekerja dan tidak mempunyai dokumen. Sebab untuk menyambung permit, renew permit itu pun aku rasa memang sulit. Apalagi ada nih ya jenis yang calling visa bebas dan lain sebagainya, itu tak tahu macam mana pengaturannya guys ya. Dan ada juga lari dari majikan yang mungkin gaji di sana nggak cocok, kemudian dia pergi lagi untuk mendapatkan gaji lebih, kan ya bisa jadi gitu loh guys ya. Jadi banyak faktor ataupun banyak masalah juga lah, intinya seperti itu. Banyak kendalanya juga. Jadi berbagai jenis faktor masalah yang dihadapi guys ya. Jadi kita tidak bisa salahkan para TKI ilegal ini ya, sebab memang kadang dia kena tipu juga. Kadang dia udah bayar berapa ribu tapi akhirnya permit gak jadi, alhasil menjadi kosongan. Itu pun ada kayak seperti itu. Tapi kita tidak pungkiri juga bahwa ada yang memang sengaja niat melancong tiba-tiba langsung lenyap ataupun bekerja di Malaysia, itu juga ada gitu loh guys ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata sih, sebab setiap individu, setiap manusia juga memikiri pemikiran berbeda ya, antara niat tujuannya pasti ada pikiran yang berbeda gitu loh guys ya. Jadi ya semoga aja semua dipermudahkan lah ya. Tak kira JIM ataupun kerajaan Malaysia itu melaksanakan tugas dengan baik dan benar dan mensterilkan. Dan untuk para yang memang ilegal ya, harapannya kalau memang ada jalan pulang aja lah ya. Sebab memang ya resiko gitu loh, resiko kita jika kita ilegal di negara orang guys. Wow, semakin banyak operasi ini, ngeri banget sih. Satu lagi, penempatan haram warga asing Indonesia disebut. Teruskan aduan rakyat. Jadi rakyat juga mengadu gitu loh guys ya. Ada sebagian rakyat yang mengadu dan akhirnya ada tangkapan nih, tempat ialah rumah-rumah kongsi seperti ini guys ya. Yang biasanya ini adalah di tengah-tengah hutan ya, biasanya seperti itu guys ya. Masa operasi dianggarkan 30 warga asing Indonesia berjaya melarikan diri ke dalam belukar dan jauh ke dalam hutan. Nah, sedih ya guys ya, sebab memang ya kalau ada operasi of course kita pasti berdebar berbagai macam apa ya, pikiran kita takut ada, sedih ada dan lain sebagainya lah guys ya. Ngeri banget sih. Nah ini operasi di Ijuk guys ya. Mereka minta kita bagi, itu makan dia. Oh begini abang. Dia punya lagu sedih, beginilah nasib, macam-macam lah ya. Sedih bila lagu keluar macam tu. Bila kena tangkap, kena serbuan, rambut pun tegak-tegak dah kan. Tapi waktu menghina negara orang, waktu mencabar orang di negara tempat kita cari makan, itu tidak pula sedih. Dan nanti mereka akan jawab, bukan saya abang, bukan saya bapak, bukan itu. Tapi yang kita nampak hari-hari, tak kira lah Rohingya ke apa, Indonesia ke Bangladesh ke, semua yang menghina negara Malaysia, macam-macam cerita. Dan bila kita desak pihak berkuasa untuk buat koperasi, kita ramai-ramai buat report, kita kempen kan, inilah hasilnya. Jadi teruskan menghina negara Malaysia, tempat korang cari makan. Tapi kalau yang menghina tu dari negara korang sendiri, maksudnya bukan dalam negara Malaysia, yang jadi mangsa tengok sendirilah. Jadi bagus juga kan. Ramailah juga yang tak ada, yang dihalau balik. Jadi begini sebenarnya nasib kalau kita mencabar orang yang sebenarnya tidak
tidak peduli dan tidak mengambil banyak kerenah. Tetapi bila dihina, dimaki caci, dibodoh-bodohkan, itu dia makan dia. Ini baru sikit. Kita lagi banyak lagi kita nak buat ni. Video-video macam ni banyak nak keluar. Kalau nak stage satu-satu, nak dipost balik tak cukup. Kotak dalam dalam TikTok ni. Tapi percayalah bahawa operasi semakin banyak dan aduan juga semakin banyak. Terima kasih kepada semua pihak. Teruskan berjuang, teruskan melaporkan dan kita ajar orang-orang yang tidak ada otak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Orang-orang tidak ada otak guys ya. Dan ini adalah setisan daripada mungkin adalah salah satu konten daripada warga asing ya guys ya. Dan mereka minta kita bagi itu maka dia operasi di Ijuk guys. Ya memang ya kadang ada nih ya apalagi di media sosial nih guys ya, banyak sekali konten-konten yang menyombongkan diri ataupun mencabar lah istilahnya seperti itu. Saya pernah reaction itu buat apa tak nak takut-takut mati tanam itu pernah guys, dan itu waktu itu dia record itu ialah kalau tak silap aku polis dia record kayak gitu ya, kendaraan polis lah dia record, kemudian buat apa nak takut, buat apa nak lari, mati tinggal tanam. Itu kan kesombongan gitu ya. Dan ini juga distis tak kira dari negara mana aja yang memang dia mencaci maki negara yang mereka sedang mencari nafkah. Ya. Sedang mencari nafkah guys ya. Jadi ada juga nih yang dari Indonesia seperti Kokori tadi. Nah, ini kalau memang ada pemulangan ya daripada TKI Indonesia yang pulang ke Indonesia dan kemudian tidak ada pekerjaan, datang ke rumah Kokuri ya. Sebab Kokuri bilang bahwa di Indonesia sekarang ini sudah banyak pekerjaan. Dan ya kalau ngomong soal tentang Malaysia ini aku nggak tahu kenapa saking ininya mungkin ya nggak suka atau gimana, saya pun kurang paham. Tapi yang jelas memang selalu menampilkan hal-hal buruk di sana gitu loh. Dan ini dampaknya ya ini gitu loh. Kesian para saudara-saudara kita yang lagi bekerja di Malaysia yang memang tidak ada dokumen tuh ketar-ketir ataupun merasa tidak nyaman dengan adanya ops ini, bahwa Abang Amirul tadi ini baru permulaan gitu. Dan banyak lagi ops-ops yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan. Jadi ini kan ngeri banget guys. Aduh, aku sedih pun ada sebab ya aku pernah ini guys ya, pernah ngerasai waktu itu tidur di rumah tiba-tiba ada gempuran cuy. Ya memang kadang ada sebagian orang yang tidak ada dokumen, itu memang masya Allah paniknya itu luar biasa cuy, seolah-olah kita ini di ujung tanduk gitu loh. Jadi merasa ketakutan, merasa panik, merasa kalang kabut dan lain sebagainya. Ada yang masuk ceiling, bahkan lompat itu memang dilakukan ya kan. Banyak sekali nih kejadian case yang seperti itu kan. Ada gempuran dia lompat dari tingkap jatuh ke bawah. Masya Allah guys, itu sangat ngeri banget guys ya. Jadi harapannya ya untuk Kokuri sudah-sudah lah ya, sebab ini adalah salah satu hal yang buruk yang melibatkan saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Itu kesian banget gitu. Jika warga Malaysia sudah murka, sudah membuat report di immigration, bahkan membuat campaign, nah hal seperti inilah yang terjadi gitu loh guys. Aduh, next ya. Nah ini lagi Immigration kamu, macam mana orang-orang asing duduk. Assalamualaikum Abang Amirul, izin stage postingannya yang merepost postingan Kokori. Jujur saya sebagai WNI yang saat ini berada di Indonesia kadang suka bingung, dan sampai saat ini pun saya juga bingung apa yang menjadi tendensi Kokori atau motivasi bagi Kokori sehingga sebegitu sentimennya kepada negara Malaysia, sampai-sampai masuk ke urusan internalnya. Iya, internal dalam hal ini adalah immigration. Biarlah Pati itu menjadi urusan immigration di sana. Mereka pasti sudah bekerja keras untuk mencari Pati. Itu sudah menjadi urusan dan kerjaan bagi immigration sana. Kita tidak perlu intervensi sebagai orang luar. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa kita kasih tahu. Nah, menurut saya yang seharusnya menjadi fokus bagi Kokori dan yang harus dikritisi dan menjadi pertanyaan besar bagi Kokori adalah mengapa orang kita warga negara Indonesia banyak sekali berbondong-bondong datang ke
Malaysia bekerja di sana, bahkan banyak juga yang datang ke sana bekerja tanpa dokumen yang resmi, bekerja tanpa izin. Mereka bertaruh nyawa, bertaruh risiko, mereka ambil segala risiko untuk bekerja di sana. Kenapa Kokori? Ini yang harus menjadi pertanyaan Kokori yang harus Kokori kritisi. Coba dijawab. Kenapa warga kita banyak sekali berbondong-bondong datang ke luar negara termasuk Malaysia? Kenapa? Kenapa mereka harus kerja di sana? Bahkan banyak di antara mereka yang kerja tanpa izin. Tolong dijawab Kokori. Oh ya, mohon maaf kalau videonya agak riuh dengan suara karena saat ini saya lagi berada di luar, lagi lepak di kedai. Oke guys ya, ini adalah Mr. Karena Bas jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk? ya. Ini adalah Kokori yang ya banyak videonya ini yang viral guys ya, apalagi di saat ada apa ya, dia mengkritis internal gitu. Ini adalah immigration yang disentil guys ya, padahal ya bukan kapasitas dia gitu ya. Dia bilang bahwa immigration tidak buka mata, tutup mata dengan adanya hal seperti ini. Padahal immigration di Malaysia aku yakin itu memang sudah bekerja keras dari tahun 90-an lagi gitu loh, bahwa memang gempuran itu sudah ada. Tapi ya itu tadi ya, kembali lagi ke individu yang memang sengaja datang ke Malaysia dengan cara ilegal, bertaruh nyawa, bahkan menggadaikan nyawa lah istilahnya seperti itu, lewat jalur aku pun ngeri guys ya kalau nampak itu ya, jalur belakang dan naik tongkang dan lain sebagainya lah. Jadi itu memang konsekuensinya seperti itu gitu loh. Jadi ngeri banget. Harapannya sih ya untuk teman-teman saudara-saudara yang ingin bekerja ke luar negara itu dengan cara yang benar ya. Sudah lah ya, sebab memang itu resikonya itu besar banget gitu loh. Bukan nanti kita kena tangkap terus kita ditahan lagi untuk beberapa bulan dan langsung dipulangkan dan langsung di blacklist, tidak bisa masuk lagi. Kan resiko banget gitu, apalagi kita baru bekerja di sana belum mendapatkan hasil, tiba-tiba kena tangkap kan sedih banget cuy ya. Jadi harapannya bekerjalah dengan baik dan melewati jalur yang resmi agar kita bisa nyaman, tentram dan enak gitu. Intinya kalau kita bekerja dengan hati yang tenang, of course itu pasti pekerjaan itu akan menyenangkan gitu loh guys ya, dengan gaji yang lumayan juga ya. Aduh, ini adalah salah satu hal yang menyebabkan immigration kayak gini ya, barbar menangkap bahkan setiap hari itu berapa lokasi yang dia datangin. Masya Allah, pasti itu pekerjaan yang melelahkan, tapi ini adalah salah satu tanggung jawab juga sebab Malaysia memang tegas dengan adanya pati ini guys ya. Jadi semoga teman-teman kita yang berada di sana, saudara-saudara kita daripada Indonesia yang masih berada di sana, harap ya waspadalah. Ya memang itu resikonya. Jadi yang penting tetap jaga kesehatan aja guys ya, berpikiran positif, jika ada jalan pulang, pulanglah ya guys ya, sebab gak mau hal buruk terjadi lah, intinya seperti itu guys ya. Selalu stay safe, selalu berhati-hati, dan ya warga Malaysia juga pasti masih semangat lagi untuk menggempur guys ya, selalu report, membuat campaign yang macam-macam, sebab ya itu konten-konten kayak misteri yang tadi itu kan membuat netizen ini murka gitu loh guys ya. Jadi sedih banget lah. Jadi apa pandangan kalian cuy, berikan komenan terbaik anda ya. Yang jelas aku sedih banget lah, ini nggak tahu harus menyikapinya seperti apa guys ya, sebab saudara kita berada di Malaysia itu cukup banyak, dan ini adalah salah satu Malaysia juga, cara Malaysia untuk menjaga kedaulatan negaranya gitu loh guys ya. Jadi ya sedih aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.